Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Sekarang jam 9. Nah, kami ajak segera untuk mengikuti dalam studio dengan yang akan dipandu oleh rekan Fitria. Fitri, silakan. Ya, Fitri. Ya, baik. Pendengar Pro 1, kami masih akan menunggu hubungan dari lapangan untuk tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman yang menemani di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang tentang waspada bullying atau perundungan yang tentunya selalu menjadi pembicaraan di semua kalangan. Banyak sekali kondisi yang menyebabkan dan apa yang menjadi penyebab juga serta apa yang akibat daripada perundungan itu. Banyak yang kemudian juga memilih untuk mengakhiri hidup hanya karena efek dari perundungan. Nah, hari ini kita akan banyak berbincang tentang hal ini. Sebentar kita akan bersama dengan empat narasumber. Ada Prof. Dr. Abdullah Sinring MPD, pengamat pendidikan, juga adalah pakar pendidikan dari Universitas Negeri Makassar, saat ini juga sedang menuju ke lokasi. Terus selanjutnya ada Ibu Dr. Insinyur Fadiah Mahmud MPD, beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga sudah bersama dengan kami saat sekarang ada Pak Lurah. Kalau di sini mungkin warga sudah tahu nih mukanya Pak Lurah. Iya, dihafal nih mukanya. Iya, ini Bapak Adi Mulyadi Yakub Esos, Lurah Banta-Bantaeng, dan di sampingnya ibu yang cantik ini adalah seorang kriminolog, pakar hukum, ya, namanya Dr. Ririn Nurfatirani, bener ya, SHMH. Ya, nanti kita panggilnya Mbak Ririn. Nah, sambil menantikan dua narasumber kita yang sementara OTW. Sedari tadi sebenarnya mungkin karena ini tempat warga ya, kita berada di pemukiman warga yang kemudian memang harus melewati lorong. Ini juga karena memang masyarakat lorong itu banyak di Kota Makassar ya. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan ini di pemukiman warga, tepatnya di Jalan Banta-Bantaeng, Lorong 2. Baik, kita langsung saja dulu ke Pak Lurah ya, sebagai pemilik sementara Makidi. Karena kalau pindah lagi lain lagi. Penguasa wilayah. Baik, Pak Adi Mulyadi Yakub. Sebagai lurah tentunya banyak tantangan yang dihadapi di masyarakat. Perundungan atau bullying ini pastinya juga menjadi bagian. Mungkin yang bisa diberikan gambaran Pak Adi, seperti apa kondisi yang ada di Kelurahan Banta-Bantaeng? Oke. Ya, makasih Ibu Fitri, terima kasih RRI yang mau hadir di wilayah kami. Izinkan saya perkenalkan dulu. Kalau istilah tak kenal maka tak sayang tentunya kita tidak dicintai oleh masyarakat. Izin, nama saya Adi Mulyadi Yakub, Lurah Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini. Alhamdulillah saya sudah 4 tahun di sini memimpin wilayah ini yang cukup besar. Tentunya sebagai lurah saya menyampaikan bahwa apresiasi yang tinggi kepada Ibu Fitriani Rahman beserta jajarannya dan Ibu dari dari UNEM Kampus Universitas Negeri Makassar bidang hukum. Pemirsa yang kami hormati, bahwa hari ini kita mengadakan kegiatan di wilayah lorong terkait namanya bullying. Bullying ini tentunya menjadi hal orang selalu menganggap biasa. Tapi inilah bisa mempengaruhi
fisik dan mental seseorang yang terkena dampak bullying. Kenapa lorong Ibu Fitri memilih ini? Dapat kami sampaikan bahwa Ibu, bahwa di wilayah saya ini ada 8 RW, 69 RT, 17.800 lebih penduduknya. Jadi masyarakat kami ini heterogen. Di sinilah berbagai macam orang yang ada tinggal di 8 RW 69 RT. Alhamdulillah hari ini kita ada di RT 8 RW 05. Kalau saya hitung-hitung jumlahnya kurang lebih 60 sampai 65 kakak satu RT di sini, RT 8 RW 5. Tadi Ibu Fitri menyinggung tentang lorong. Kalau lorong Bu Fitri, kalau tadi Kota Makassar saya tidak hafal, tapi alhamdulillah kalau saya lorong saya ada kurang lebih 117 lorong Ibu Fitri. Jadi cukup banyak juga, dan inilah salah satu lorong yang memang harus kita kunjungi. Kami dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Kelurahan Bantai-Bantai Kecamatan Rapocini, sangat berapresiasi tentang kegiatan ini. Karena salah satu memang tugas daripada kami itu adalah bagaimana kami ikut berpartisipasi di masyarakat. Menyebarluaskan informasi. Apalagi sekarang ada undang-undang terkait keterbukaan informasi publik. Nah, inilah salah satu bentuk kegiatan yang kami sangat apresiasi oleh Ibu Fitriani Rahman beserta dari Universitas Negeri Makassar yang mau dan peduli memilih Bantai-Bantai terkait bagaimana bullying itu terjadi. Kalau di Bantai-Bantai tentunya setelah kami mengikuti pemaparan Ibu Fitri, itu bullying juga bukan termasuk daripada kata-kata, tapi gerakan tubuh bisa juga. Seperti itulah mungkin teman masyarakat saya, ibu-ibu, alhamdulillah semangat jadi. Kenapa ibu-ibu harus hadir di sini? Karena ibu-ibu inilah yang menjaga anaknya setiap hari selain di sekolah. Kalau kita melihat dari definisi bullying itu bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di tempat kerja, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi pun di lingkungan kita di lorong ini. Saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan bagaimana masyarakat saya yang hadir, khususnya ibu-ibu ini, dapat memahami bullying, Bu. Itu bullying biasa kita main-main ji. Ya, anak nu ngapain ya? Jadi itu kan begitu, seperti itu. Ada kata-kata, sebenarnya kata-kata motivasi, tetapi itu bisa berdampak kepada seseorang seperti itu. Saya juga lurah ini, Bu Fit, Bu Dasen, Karen juga biasa untuk memotivasi teman-teman. Saya kayak seolah-olah itu kata memberikan kata motivasi, tetapi ternyata setelah Ibu Fitri memaparkan di kantor kami, bisa berakibat menjadi kata berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Padahal saya cuma mau memberikan motivasi Bu Fitri, Ibu dosen. Ternyata kata-kata itu sangat tidak boleh terlontar dari saya. Padahal bisa menyakitkan hati gitu bisa ya. menyakitkan hati staf saya, teman saya. Padahal motivasi. Kan saya bilang biasa itu saya bercanda di kantor. Masa Pak Lurah duluan datang dari kita? Itu kan kata-kata itu. Ulang ini setelah saya melihat definisi adalah kata berulang kepada seseorang. Bullying itu. Tapi itu kata-kata yang saya sebenarnya memotivasi kepada orang-orang di sekeliling saya. Tentunya saya sekali lagi sangat berharap ibu-ibu, adik-adik remaja yang ada di sini, yang kalau di sini saya lihat muka-mukanya Bu Fit, di sini muka-mukanya sangat sering di Nurul Haq masjid, pengurus masjid semua ini di depan saya, anak-anak muda Karang Taruna, inilah yang bisa kita ajak untuk membantu kita menyampaikan kepada orang di sekitarnya. Atau kita nanti ke depan melakukan langkah konkret kepada lembaga-lembaga keagamaan. Banyak di masjid sini Bu Fit. Ada 26 masjid di sini. 26 masjid, tentunya inilah kita bisa menggalang mereka. Dan dari situlah
kita bisa coba bullying itu terjadi penurunan kan seperti itu. Kami di sini sekarang selalu bekerja sama dengan PHBI, selalu PHBI ini dipimpin oleh Ustaz kita Pak Ustaz Agung Wirawan yang kami sering turun bersama ke masjid-masjid untuk melakukan namanya pengajian tetapi tausiah. Nah, seperti mungkin dalam konsep ini bisa kita menitip di masjid-masjid ketika salat Jumat, ketika ada tausiah salat duhur atau 5 waktu, ada sedikit pemaparan setelah salat. Ya, seperti itulah Bu Fit. Jadi kami berharap langkah ini bukan hari ini saja dan kami berharap bahwa ini dapat berjalan secara terus-menerus dan kita bisa melakukan kerjasama untuk bagaimana bullying di wilayah kami ini bisa tertangani, khususnya masyarakat lorong. Inilah masyarakat lorong yang selalu kasihan. Saya kasihan lagi bilang, dianaterikan, dianggap menjadi lorong yang lorong menaklukkan. Bayangkan Ibu, ada namanya kok di 117 lorong, ada satu lorongku disebut apa? Loner, kita tahu loner, lorong neraka. Bayangkan itu, padahal kalau saya masuk di situ, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu penjual kue tradisional. Ini juga kita bisa Ibu dosen mencoba kita menggarap. Kita berpikir bullying itu bukan dari kata, tetapi orang menjustis lorong itu. Itu loner. Ini benar Bu. Ibu nanti coba jalan ke depan Ibu Fit, kita sama-sama. Kita lihat itu lorong 10. Padahal di situ tertulis lorong 10A, lorong 10B, tapi 10B disebut loner. RT 5, RW 4 kalau saya tidak salah. Ini yang perlu kita. Ini kan salah satu juga bullying Bu ya. Ya, ini sampai sekarang lorong ini masih menjadi loner namanya. Padahal di dalam Orangnya baik-baik. ibu-ibu ketua majelis taklim semua ahli mengaji, jago mengaji. Jadi ada klaim ya. Ada Dibuatkan klaim. brand. Ya, itu tadi. Ya, benar, alhamdulillah. Ini kita bisa mencari solusi yang terbaik mengenai penempatan nama. Karena masyarakat di sini yang membangun nama itu seperti itu. Walaupun dulu memang mungkin dulu, tetapi janganlah menjadi nama itu menjadi abadi. Ya, kalau nama itu menjadi nama yang baik, alhamdulillah. Mungkin itu Ibu Fit. Sekali lagi saya terima kasih beserta jajar dari Universitas Negeri Makassar yang mau hadir di tempat kami ini untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat kami di RT 8 RW 5 terkait apa itu bullying dan bagaimana kita menangani. Kami di Bantang-Bantang pekerjaan kami bersama Tripika Bu Fit, kami dengan Babinsa Babin Kantipmas, kami memang bertiga, kami berkolaborasi memang. Saya dari segi warganya, Babinsa itu dari segi Binmas dan dari segi penanganan mediasi. Saya juga sering melakukan mediasi. Banyak anak-anak di sini, mohon maaf ibu-ibu yang ada, program kita satu jagai anak tak. Ingat, bullying juga mungkin bisa dari anak-anak itu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh mungkin ya, itu kurang baik. Itulah harus kita jaga. Tutur kata yang harus kita jaga, kuncinya yang hadir di sini ibu-ibu. Kalau ini berdua dia berikan informasi, dia berikan ilmu, tapi yang manfaatnya kita implementasikan di rumah tak. Nanti mungkin Ibu Fit kita contoh bisa berkunjung salah satu rumah, kita tes case dalam rumah itu. Nah, apakah di rumah itu memang kehidupannya bicaranya yang baik atau tidak. Tentunya kita mengedukasi dulu warga. Ya, karena RT 8 RW 5 kebetulan juga ini Ibu Fitri Rahmani ini warga kami Bu. Jadi saya merespon, warga ini. Itu langsung bertanya, warga kita juga. Artinya dia peduli tinggal di sini sudah lama. Mungkin sedikit lagi, kondisi Bantang-Bantang memang terbangun dari 3 daerah. Ada namanya, di sini ada Kampung Cela-Cela, ada namanya Kampung Bantaeng, itu kenapa Bantang-Bantang ada makam Raja Bantaeng. Dan ada namanya di sini ada Kampung Selayar. Inilah 3 komponen ini yang menjadi tempat di wilayah kami sehingga Bantang-Bantang ini bisa besar. Mungkin singkat
Ibu Fit, terima kasih atas Baik. kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Pak Lurah sudah memberikan gambaran singkat bahwa kondisi yang ada di Bantaeng itu ada 117 lorong yang pastinya juga ada bullying di situ. Tadi sudah dicurigai ya, klaim terhadap satu lorong tertentu yang akhirnya ternyata di dalamnya tidak seperti yang diprasangkakan begitu. Baik, bersama dengan kita saat sekarang ada Prof. Dr. Haji Abdullah Sinring MPD. Ini beliau juga harus menikmati lorong kita ya, karena harus siksak-siksak Prof. Silakan Prof, mic-nya Prof. Ya, jadi beliau adalah pakar pendidikan dan juga pengamat pendidikan kita. Ini yang paling banyak mengetahui tentang yang seperti apa itu bullying. Secara di psikologi juga dipelajari begitu Prof ya. Iya. Ini bisa langsung Prof, kita ngobrol Prof. Oh iya, Prof gimana sih sebenarnya bullying itu Prof? Ini kan masyarakat kita mungkin ada yang sering dengar tapi tidak tahu itu apa begitu. Atau ada yang sebenarnya sudah jadi pelaku bullying tetapi dia tidak tahu bahwa dia pelaku. Tapi yang paling merasakan itu biasanya korban, sudah tahu pasti. Saya dibully nih karena sakit sekali perasaanku. Dia sudah langsung ke dadaku, apakah ke hatiku, seperti itu Prof. Ya silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat semua bertemu di sini di bawah petunjuk dan dampingan Pak Lurah ya. RRI, Bu Fitri dan Adinda ini Dr. Ririn. Ini kalau orang tuanya sahabat saya ini. Baik. Lebih khusus tentu saya boleh berdiri ya. Iya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman ya yang ada di lorong ini, alhamdulillah. Sebetulnya apa yang kita bahas atau akan bahas pagi ini, kita semua itu berpotensi bahkan hampir sudah pernah melakukan semua. Itu sudah pernah. Kenapa? Karena itu bagian dari tabiat manusia atau potensi yang ada dalam diri manusia. Tinggal diarahkan ke yang positif atau ke yang negatif. Itu. Kalau dia negatif, itu namanya bullying. Kalau tidak, itu namanya motivasi. Itu selisihnya di situ, di perempatannya di situ. Nah itu ya. Itu. Nah, saya tidak jelaskan tentu seperti di kampus, Bu Riri menerangkan di kampus, saya di kampus, tapi ini kita kadang-kadang tidak merasa dan tidak terasa ya. Tetapi ada hal yang kita ingin tekankan. Nah, dalam menekankan sesuatu itulah, itu kadang-kadang berirama bullying. Itu. Jadi baru iramanya itu sudah bisa digambarkan bahwa ini sebentar akan mengarah ke sini. Di rumah kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kalau punya beberapa anak, tentu tidak ada ya, tetapi kadang ada orang mempersepsikan ada istilah anak emas, mungkin anak perak, anak perunggu, dan nikel dan lain sebagainya. Nah, ketika ada perlakuan-perlakuan seperti itu sebetulnya sudah menjadi ciri-ciri. Ya, ada anak terlalu dimanjakan, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu dia sudah merasa tidak adilkan. Tidak adilkan. Pekerjaan yang kasar-kasar, keras-keras, gilirannya. Sementara ada undangan syukuran tidak diundi. Misalnya, itu sudah ciri-ciri sudah berpotensi. Nanti kalau ditambah, itu akan bermuara atau berujung pada bullying. Singkatnya bahwa segala tindakan kita, apakah itu kata-kata atau gerak-gerik atau simbol-simbol yang membuat orang lain, siapapun itu, termasuk anak kita sendiri, itu tidak nyaman, terpinggirkan,
kalau dalam bahasa agamanya terzalimi ya. Ya, terzalimi. Nah, kalau itu sudah menjadi iramanya, orang bilang berulang, berulang, berpola, maka itu sebetulnya sudah masuk wilayah-wilayah bullying. Nah, yang paling kurang bagusnya kalau itu dianggap biasa. Pelakunya menganggap biasa. Nah, itu yang sangat perlu kita hindari, sangat perlu kita cari solusinya. Ketika orang terbiasa menari di atas luka orang lain, kata penyanyi Megiset ini, menari-nari di luka orang lain, sebetulnya disitulah bullying itu sudah akan menimbulkan dampak-dampak psikologis, sosial yang bisa serius nantinya. Nah itu. Karena pelakunya sudah tidak merasa merugikan orang, malah bisa merasa bagian dari citra dirinya. Nah itu, jadi itu. Nah itu ya intinya itu. Jadi tentu kita tidak harapkan ini terjadi. Nah, tapi saya mau langsung ke hal-hal yang lebih. Sebetulnya, apalagi wilayah-wilayah kita seperti ini, itu ada cara-cara yang bisa kita tempuh ya. Perbanyak-banyak menyapa orang. Kita lewat ada orang di samping jalan, walau mungkin kita naik motor atau naik mobil atau jalan, jangan sekedar lewat, balik-balik sedikit senyum kah atau angkat tangan kah atau dalam bahasa Jepang tabe. Tabe itu bahasa Jepang yang di Indonesia kan. Jadi kalau kita minta tabe itu mencegah bullying sebetulnya itu. Luluh hatinya orang yang mau mengerjai kita kalau kita minta tabe dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi kenapa ini semua menjadi hal yang penting? Karena kita ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup orang kalau tidak ada orang lain di dekatnya, di sampingnya. Tidak sempurna hidupnya. Coba itu jalanan ke Malino. Banyak hutan-hutan. Orang tidak mau bangun rumah, dia pergi di jalan batu bantai kalau perlu masuk lorong. Dulu tahun 80-an masih banyak yang kosong. Itu orang ambil perumnas. Perumahan belum lunas. Rela dia. Yang tidak kebagian ambil BTN. Bangunan tidak normal itu, termasuk rumah saya. Kenapa? Karena kita mau berdekatan dengan orang. Nah, konsekuensinya yang kemungkinan lain bisa terjadi adalah saling merendahkan. Saling merendahkan inilah melalui jalur yang namanya bullying. Jalur-jalurnya itu. Ada dalam bentuk kata-kata, ada dalam bentuk isyarat, ada dalam bentuk tingkah laku fisik, ada bahkan dalam bentuk gambar-gambar, cyber, bahkan sekarang sudah cyberbullying. Saya banyak membimbing ini, sudah S3 cyberbullying. Itu luar biasa dampaknya itu. Itu. Orang yang malah kita tidak kenal sudah melakukan interaksi yang bermuara pada itu. Saya kira itu pengantar kita ya, nanti sambil kita. Iya baik, kita lanjut saja. Tadi sudah jelas ya, bahwa mungkin saja memang kita sudah punya potensi melakukan perundungan sebenarnya. Tapi tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari perundungan. Nah, bagaimanakah akibat secara hukum jika kita menjadi pelaku perundungan? Kita bersama dengan salah seorang kriminolog kita, ada Dr. Ririn. Silakan Dr. Ririn, seperti apa sih sebenarnya ancaman hukuman? Yang dikiranya bahwa sekedar saja, padahal sebenarnya juga ini bisa berimpact pada hukum ya. Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mungkin saya sama dengan orang tua saya, Prof. Abdullah Sinring, mungkin saya bisa berdiri. Baik, teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan beberapa hal terkait perundungan dari Bapak Lurah. Kemudian ada juga dari Bapak Prof. Dr. Abdullah Sinring yang terkait beberapa penyebab bullying yang terkadang kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa atau sesuatu yang normal atau bahkan lebih seru kalau melakukan hal-hal yang seperti itu.
Nah, tadi dijelaskan untuk beberapa hal terkait bullying atau perundungan. Sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh usia 18 tahun ke bawah atau anak saja. Ya, tetapi bullying ini bisa dilakukan di dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan tempat tinggal. Namun seperti yang dibahasakan oleh Prof. Abdullah Sinring tadi, sebagian besar bullying awalnya dimulai dari lingkar terkecil, yaitu keluarga. Nah, ini yang paling sering, apalagi saudaranya banyak. Paling sering yang dilakukan bullying itu dari kakak ke adik. Coba siapa di sini yang sering bullying adiknya? Coba. Iya, di sini. Nah, suruh-suruh adiknya, padahal adiknya lagi santai. Ambilkan Kak dulu air minum. Ada yang kayak begini, mager sekali. Atau dari lingkaran orang tua misalnya yang memberikan contoh untuk melakukan hal-hal yang misalnya sifatnya menyuruh atau menyudutkan atau hal-hal lain. Nah, ini anak memiliki kecenderungan untuk meniru atau teori imitasi. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh anak karena dia meniru lingkungannya. Meniru lingkungannya sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tanpa dia sadari merupakan adalah kekerasan. Karena dia sudah biasa, sejak kecil saya merasakan lingkungan yang seperti ini. Giliran dia memasuki lingkungan baru, dia bawa kebiasaannya dan dia dianggap sebagai perundung atau yang melakukan pembulian. Jadi lingkungan kita bisa menimbulkan kesan bahwa itu adalah hal normal, padahal itu tidak normal sebenarnya. Pembentukannya di situ. Nah, perlu adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ketahui, ada beberapa kategori kekerasan yang terkadang kita tidak ketahui. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan itu tidak hanya sebatas fisik, tetapi ada kekerasan yang sifatnya psikis, seksual maupun kekerasan ekonomi. Nah, ini yang terkadang tidak diketahui. Adik-adik minta uang jajan misalnya, mak mau kak jajan, mamanya bilang enggak boleh. Gini, mak kayaknya butuh kak refreshing. Mamanya sama bapaknya bilang enggak usah pemborosan. Padahal sebenarnya itu adalah hak anak untuk mendapatkan kebutuhan pemenuhan psikisnya dan emosionalnya. Misalnya rekreasi ya sebulan sekali sesuai kebutuhan, jajan, keliling, misalnya keliling CPI saja. Nah, ini bagian di sini ada yang sering begitu. Keliling CPI saja, pergi ukur-ukur jalan, itu kan sudah bikin enak perasaan ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya merupakan salah satu hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarga. Dipenuhi oleh kakaknya, orang tuanya, tantenya, omnya, dan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Menghadirkan lingkungan yang sehat untuk pemenuhan hak-hak anak. Nah, tadi ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini kita bisa lihat. Ada yang lebam, biru, atau bahkan tidak menimbulkan bekas tetapi dipukul atau ditoyor sama kakaknya. Ini tidak mau mendengar. Ini siapa yang paling sering kasih begitu adiknya? Rara. Yang mana Rara? Nah, itu kan yang sering begitu. Kemudian ada yang namanya kekerasan psikis. Tidak menyentuh tetapi menyakitkan sekali. Siapa di sini? Tidak menyentuh tapi menyakitkan. Rara lagi. Nah, ini kan sering seperti ini. Ambilkan kak dulu air minum. Tidak mau kak, capek kak, baru kak pulang sekolah. Kita itu sudah kecil, hitam, tidak berguna lagi. Ini kan tidak ada kekerasan psikis, tidak ada tidak ada sentuhan di sini, tetapi menyakitkan. Sama ketika kita masuk ke lingkungan sekolah, ada teman yang misalnya mungkin tanda kutip mungkin dia stunting, pertumbuhannya tidak sempurna. Kecilnya kurus, enggak diurus kok di rumah kah, yang kayak begitu. Itu kan kekerasan tidak menyentuh,
tetapi sifatnya psikis, kena mental, menghadirkan rasa tidak nyaman buat teman-teman yang lain. Sama dengan misalnya ibu-ibu yang kebetulan suaminya kena PHK misalnya atau apa, bapak ini tidak adanya gunanya, di rumah aja saja duduk-duduk, padahal sementara cari dia juga kerja. Ini kekerasan psikis juga, Bu. Jadi kekerasan itu tidak hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi juga dari perempuan ke laki-laki pun bisa. Hal-hal yang begini. Ada kekerasan ekonomi misalnya, mampu untuk memberikan jajan anaknya tetapi tidak diberikan. Mampu untuk memberikan hak rekreasi tetapi tidak diberikan. Kemudian mampu menyekolahkan anaknya, mampu memberikan fasilitas-fasilitas tapi tidak diberikan. Ini merupakan bagian dari kekerasan ekonomi untuk lingkup rumah tangga. Seperti itu. Sama dengan mampu untuk memberikan uang belanja lebih dari 1 juta misalnya untuk istrinya, tetapi dipepet sekali, gajinya 5 juta tapi 1 juta saja dikasih uang belanja. Pokoknya bagaimana ini cukup tidak cukup harus dihabiskan padahal lebih. Ini masuk dalam kekerasan ekonomi, Pak. Ini masuk dalam kekerasan ekonomi. Jadi masuk. Jadi teman-teman sekalian, ini bagian dari jenis-jenis kekerasan yang harus kita pahami. Nah, terkait dengan beberapa hal akibat dari kekerasan tersebut, misalnya anak-anak yang melakukan perundungan, kalau kategori perundungannya menghasilkan korban yang luka ringan, sedang atau berat, ini juga berbeda. Tapi ingat, kalau dia kategori berat, ini tidak bisa diselesaikan secara mediasi, Pak Lurah. Iya, ini harus sudah menjadi penanganan dari aparat penegak hukum. Jadi, untuk kategori anak 18 tahun ke bawah, ada 2 kategori yang tidak bisa diselesaikan secara diversi, mediasi, atau lain hal. Misalnya, kalau ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan anak tersebut merupakan residivis, ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, harus melalui proses hukum. Nah, termasuk juga, tapi kan kalau misalnya dalam lingkup rumah tangga saya pukul istriku, saya pukul anakku, atau saya rundung dan lain-lain, mereka melapor ke kepolisian, ini kan delik aduan. Kalau delik aduan kan sebenarnya tidak membutuhkan laporan kemudian ditindaki, berbeda dengan delik biasa. Tetapi kalau dia sudah menimbulkan luka fisik sedang ke atas, itu tidak lagi merupakan delik aduan. Jadi tetangga juga bisa melaporkan. Teman-teman yang melihat, ada temanku sering dipukul sama bapaknya, bantu Ki untuk ke Pak Lurah dulu. Jadi nanti Pak Lurah tolong yang seperti ini ya, kemudian dimediasi. Iya, kalau lingkup keluarga, tapi kalau sesama anak-anak ini berbeda. Ya, karena kalau sesama anak-anak biasanya dilihat dulu tingkat luka yang dihasilkan dari perundungan fisik tersebut. Nah, seperti yang kita dengar berita belakangan ini, ada perundungan yang bahkan mengakibatkan kematian. Ya. Kalau dia sudah menyebabkan kematian, tidak mungkin bisa dimediasi di proses hukum karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, tadi saya ada beberapa catatan dari yang disampaikan oleh Pak Lurah. Ada tadi longner, iya, lorong neraka di lorong 10. Nah, ini kan Pak Lurah bilang mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang malah di sana majelis taklim banyak. Bahkan ketua majelis taklim di situ. Nah, kalau kita mau melihat pemberian label terhadap longner ini masuk dalam teori Howard Becker yang terkait dengan teori labeling. Jadi bisa jadi perkembangan anak di situ yang seharusnya normal, tapi karena dilabeli sejak kecil, lorong neraka, ini nakal semua yang tinggal di situ begini-begini, ini akan membentuk karakter anak mengarah ke sana. Nah, ini teori labeling yang harus kita hindari, sehingga sebenarnya butuh dukungan lingkungan sosial untuk menghadirkan nama-nama positif, sehingga bisa menghasilkan label-label yang sifatnya positif untuk perkembangan anak di sekitar situ. Nah, kemudian ada juga tadi beberapa yang disampaikan oleh Prof. Abdullah Sinring terkait teori subkultur kekerasan dari Ferakuti, ini yang menyatakan bahwa kelompok sosial itu menganggap kekerasan yang terjadi itu merupakan hal yang biasa, malah bahkan diapresiasi. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman tak yang melakukan perundungan, jangan diapresiasi,
karena dia akan makin membanggakan dirinya padahal itu merupakan sesuatu yang negatif. Jadi memberikan apresiasi untuk hal yang positif dan memberikan teguran untuk hal-hal yang negatif. Jadi perundungan ini tidak hanya sebatas fisik. Ini yang perlu kita lihat. Nah di sini siapa yang pernah dilihat-lihati saja tetapi sudah merasa tidak nyaman nih? Dilihat-lihat gini. Nah, saya lihat-lihat Pak Lurah begini. Tatapanku sudah menyepelekan sejak awal. Saya tidak bicara, saya cuma lihat-lihat saja. Saya lihat-lihat dari jauh, saya pandang dari atas ke bawah. Sinis. Sudah sinis, naik-naik lagi bibirnya sedikit sama alisnya. Melihat Ji. Itu perundungan juga. Tidak ada suaranya, tidak ada sentuhannya, lihat-lihat Ji tapi deh. Iya, langsung kayak jijik atau apa ya. Ini perundungan juga, cuma melihat saja. Jadi perundungan itu tidak hanya sebatas fisik. Dan semua jenis perundungan, fisik, psikis, yang terlihat, yang tidak terlihat, ini bisa diproses secara hukum. Bisa diproses secara hukum. Tidak terlihat secara psikis, tetapi sampai itu anak merasa sangat terintimidasi, dia melakukan percobaan bunuh diri. Ini efeknya memang tidak terlihat. Saya tidak pernah sentuh, saya tidak pernah kata-katai, tapi tiap saya lewat depan lorongnya selalu saya lihat-lihat sinis memang. Tapi dia merasa di situ, dia merasa risih, dia merasa aduh apa yang salah ya dari saya, tapi dia tidak mendapatkan penjelasan apa yang salah dari dirinya. Ya, pokoknya itu terus dia pikir, overthinking nih. Dia pikir terus aduh apa yang salah sama saya kan. Kenapa orang-orang selalu lihat Kak sinis dari atas ke bawah? Aduh apa yang salah? Tidak bau ketek dia, tidak tidak adu dia. Dia maksudnya jadi kayak akhirnya dia bilang aduh makin dia pikir dirinya buruk, makin oke. Sudah kayaknya ndak ada gunanya saya hidup. Nah ini ndak ada. Perundungan secara psikis itu tidak terlihat tetapi bisa mematikan. Jadi tidak bisa kita sepelekan, saya tidak sentuh saya tidak pukul saya tidak lempari batu. Iya, tetapi efeknya bisa mematikan, jadi itu bisa diproses hukum. Nah, seperti yang Prof. Abdullah Sinring tadi bahasakan, biasakan interaksi positif lewat tabek-tabeki, senyum-senyum, menyapa. Karena bisa jadi sapaan dan senyuman yang kita hasilkan hari ini itu membawa hal positif untuk orang lain di hari itu. Nah, harinya buruk sekali, tapi karena kita senyum dan sapa, dia merasa senang lagi. Siapa tahu hal-hal positif yang kita lakukan membawa efek positif. Baik. Nah, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fitri. Baik, ini sudah kelihatan ya bahwa Jangki karena perasaan tidak suka tak sama orang kita tunjukkan itu dan akhirnya akan berakibat ke hukum. Sekarang ini sebenarnya tugas utama ini Kakandaku satu ini. Lembaga Perlindungan Anak dari Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah ketua saat sekarang, Dr. Insinyur Fadia Mahmud, MPD. Nah, Kak Fadia, banyak sekali kayaknya nih kasus bullying selalunya dirasakan sosialisasi dengan pengharapan literasi masyarakat kita itu akan lebih tinggi tapi ternyata di redaksi kami juga ini selalu saja memang ada berita bullying yang masuk. Jadi memang sepertinya upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pengetahuan tingkat bullying itu, tetapi kelihatannya di masyarakat makin tinggi. Bagaimana Kak Fadia melihat ini? Ya, baik. Saya juga izinkan saya berdiri, Kakak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Pak Lurah suaranya kencang, kita juga harus mengikut ya. Alhamdulillah ini berkah sekali hari Jumat. Terima kasih Kakak Fitri diundang untuk berdiskusi di tempat ini. Saya kira sekilas saya mendengarkan tadi dari Ibu Riri aspek-aspek psikologinya begitu, dan itu jangka panjang. Saya mau cerita begini, di dalam konsep pelindungan anak itu tujuannya itu adalah memberikan jaminan kepada anak. Siapa anak tadi? Siapa anak tadi yang disebutkan oleh Bu Riri? Ya, maksudku siapa itu anak? Siapa dia?
Siapa itu anak menurut kita? Tadi sudah disampaikan. Siapa anak menurut kita? Ini umum ya pertanyaannya. Oke, Siapa oke. anak? Siapa dia? Dia adalah? Ya, cocok Mi. Tapi siapa dia? Anak yang berusia berapa? Anak yang berusia berapa? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang, laki-laki dan perempuan yang usianya sebelum berulang tahun yang ke-18. Toh? Jadi dia 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Jadi begitu dinyatakan dia usianya 18 tahun ke bawah sampai dia masih berada dalam kandungan, maka kepadanya mutlak diberikan perlindungan. Tujuannya apa? Untuk memberikan jaminan agar ia dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan sempurna. Dan harus dipastikan juga, harus dijaminkan bahwa dia harus terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan juga eksploitasi. Tadi cerita bully itu rada-radanya memang kekerasan. Karena bully itu memang adalah salah satu bentuk kekerasan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus dijamin. Harus ada jaminan. Siapa yang harus memberi jaminan Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang harus memberi jaminan supaya anak tumbuh, berkembang dengan sempurna, dia berpartisipasi, bisa bermain, dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik, dengan sehat, dan harus terbebas dari kekerasan. Siapa yang harus memberi jaminan itu? Siapa yang harus memberi jaminan? Ada 4 yang dimandatkan yang memberi jaminan. Siapa saja dia? 1 siapa? Pamarentaya. Toh, kenapa ada Pak Lurah di sini? Karena pamarentaya adalah urutan nomor 1 yang punya mandat bukan hanya kewajiban tapi juga tanggung jawab. 1. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Orang tua. Orang tua adalah garis yang paling terdekat. Yang ketiga siapa? Kalau tidak ada orang tua siapa biasanya? Keluarga. Yang keempat siapa? Siapa komunitas yang lebih besar? Siapa? Masyarakat. Jadi ada 4 yang dimandatkan Bapak Ibu. Siapa tadi? Pemerintah, orang tua. Kalau tidak ada orang tua berarti keluarga. Kalau tidak ada keluarga berarti masyarakat. Kenapa Kakak Fitri melaksanakan kegiatan di tempat ini? Karena ada semua 4 komponen ini. Ada semua di sini. Ada perwakilan pemerintah ada di sini. Orang tua lebih-lebih. Keluarga apalagi. Masyarakat ini kita memang nih. Tapi pertanyaannya adalah 70-80% pelaku kekerasan ini tonjang 4. Tah? Ya Bu ya? Ini juga yang 4 ini pelakunya. Ada kasus pelakunya tadi disebutkan guru, apalagi guru. Guru itu nasandang semua ini 4. Perwakilan pemerintah topi, orang tua topi, keluarga topi, anggota masyarakat topi. Jadi guru itu menyandang 4 label ini. Yang menjadi celaka kalau datanya 50% anak kelas 7 sampai kelas 9 itu menjadi korban perundungan. Dan itu hampir semua terjadi di proses pengasuhan. Kan di sekolah ada namanya pengasuhan Bapak Ibu. Karena mulai anak tak pagi-pagi sampai siang ada di sana. Jadi pengasuhan itu juga terjadi di sekolah. Namanya pengasuhan alternatif. Di mana lagi seringkali terjadi kekerasan seperti yang Ibu Rita tadi bilang? Atau saya tanya begini, bagaimana itu perasaan tak kalau diejek Ki, atau dikata-katai Ki, atau dilirik Ki, bagaimana perasaan tak? Hah?
Tidak enak itu seperti apa menggambarkan tidak enak? Itu? Tiba-tiba tidak enak, percaya diri tak tiba-tiba hilang. Tuh? Apa ini salahku? Napai kak ini? Kenapa itu dicerita? Apalagi kalau ada anak-anak biasa, tidak ada yang ngajak mau berteman. Bagaimana perasaan tak nak kalau tidak ada orang teman tak yang tidak mau ajak berteman? Tidak enak sekali. Kapan pini dibunyi lonceng baru kita pulang? Kan selalu nggak enak begitu. Apa yang terjadi kalau perasaan tak tidak enak berkepanjangan? Ya enggak ya? Nah, ada jaminan di Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa selain tumbuh kembangnya harus dijamin bahwa anak itu sehat lingkungannya. Sehat dalam artian bukan hanya kebersihannya, tapi juga secara psikologis juga harus sehat. Kenapa di pengasuhan, kira-kira yang dibutuhkan di pengasuhan itu apa, Bu? Anak itu butuh apa kalau di pengasuhan? Dia butuh kasih sayang, dia butuh belayan, dia butuh apa lagi? Butuh perlindungan, dia butuh apa lagi? Dia butuh apa lagi? Kenapa kalau anak tak menangis, lalu tiba-tiba kita bangun gendong? Anak itu ngapain? Anak harus butuh kenyamanan. Harus butuh keamanan. Makanya di pengasuhan, dia butuh 4 hal Bapak Ibu di pengasuhan. Dia butuh kasih sayang, cinta, dia butuh perhatian, dia butuh kesejahteraan, dia butuh kenyamanan. Ada lagi yang dibutuhkan yang sudah sering kita abaikan sekarang. Apa itu? Dia butuh kelekatan. Kalau kelekatan, apa indikatornya kelekatan? Kalau dekat dengan anak tak, ada sesuatu yang terjadi di anak tak, pasti perasaan tak nggak nyaman gitu. Gitu Budi? Ya kan? Kelekatan begitu anak tak menangis, langsung dipikir peluk ki. Itu namanya membangun kelekatan. Ya, apa kuncinya di kelekatan? Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya kelekatan bisa dibangun antara orang tua dengan anak? Komunikasi ya. Sering kiajak cerita nak tak. Apa biasanya pertanyaan kalau pulang ya nak tak sekolah, apalagi remaja-remaja putri begitu? Apa biasanya pertanyaan pertama kalau pulang ya nak tak sekolah, kalau sampai di rumah? Tuh pertanyaannya orang tua ke anaknya apa? 1. Sudah makan belum? Apa lagi? Belajar apa? Ini kan normatif sekali, semua orang melakukan itu. Tapi pertanyaan saya adalah, berapa lama Ki bisa duduk asik dengan anak tak ngobrol? Tidak ada HP di antara kita, berapa lama? Lusa Ki. Ini yang menjadi catatannya hari ini, Prof. Komunikasi, ngobrol asik dengan anak tak dalam waktu relatif lama. Itu lebih lama kita scroll HP tak daripada lama ngobrol. Paling pertanyaan kayak begitu. Bagaimana di sekolah? Bagaimana belajar tak? Itu saja. Tapi ngobrol asik, apa yang dibilang ke ngobrol asik? Seperti bapak-bapak kalau ke warkop bicara bola atau bicara motor atau bicara mobil. Ngobrol asik itu berarti kita tidak sadar gitu waktu tak 2 jam 3 jam. Itu yang dimaksud dengan ngobrol asik. Iya. Tapi kalau dengan anak tak, ngobrol asik paling lama berapa? Ditahan dulu nih Kak Fadia, supaya penasaran dulu nih. Boleh. Kita tahan dulu ya. Siap. Ya, ini kan tadi sudah ada gambarannya. Dan pendengar, tepat pukul 10 kita akan mengumandangkan Indonesia Raya. Dan saatnya juga kami di Terestrial pamit. Tapi kita akan lanjut dengan live YouTube dan Facebook yang ada. Baik, kembali ke studio. Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan tadi untuk dialog luar studio terkait dengan masalah waspada bullying, ya. Nah, untuk kelanjutannya Anda bisa
Sa posting dulu ah. Kau coba lihat nih. Dia so cantik sekali. Hiyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah. Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying. San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh. Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu? Tapi aku... Beranilah berbicara daripada menderita. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dan kita masih sehubungan dengan bullying yang kita bahas di lorong. Tadi menarik tentang pembicaraan ini dan Ibu Fadia tadi sudah menggambarkan. Baik ya, kita masih tahan dulu Bu Fadia ya. Sepertinya masyarakat kita juga sudah mulai tertarik ini. Tadi kan sudah greget nih ya, ternyata selama ini kalau saya lirik begitu orang ada ancaman hukumannya. Baru tahu juga kan seperti itu. Nah ternyata ada sudah menyadari diri ya. Warga ini sudah menyadari diri bahwa juga bagian dari pembuli. Setelah mendengarkan. Mama-mamanya pernah membuli anaknya? Sadar. Anak juga ada yang kasar sama mamanya. Baik, kita kasih kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan siapa yang mau bertanya? Dikasih kesempatan. Iya, silakan Ki. Iya, silakan. Sebutkan namanya. Iya. Ya, nanti saya ke situ deh. Oke, saya mobile deh. Oh, ada ya. Silakan. Berdiri namanya siapa? Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah atau biasa dipanggil Waddah. Kebetulan saya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini Tabe sedikit Bu Dokter. Tadi ada kata, saya ingin bertanya. Tadi ada kata mengapa ada bullying. Bullying itu kan ada kata psikis dan non psikis. Nah, sedikit cerita boleh? Ya silakan curhat. Enggak apa-apa. Kan begini, bagaimana kalau semisal di lingkungan kita itu kita merasa bagaimana ya? Kita seorang anak. Nah, kalau semisal Enggak apa-apa. begini. Iya. Dokter tadi juga memaparkan ada 4 apa namanya? Yang bertanggung jawab. Yang pertama pemerintah, ya. Kedua orang tua, ketiga keluarga, dan keempat masyarakat. Nah, kalau menurut saya sendiri kan kalau dari yang keempat ini ada 4 orang yang berperan. Ya, ada 4 komponen yang berperan. Ya, tenangkan dulu jiwanya nih, tenangkan dulu. Tarik nafas, lepas gitu ya. Enggak apa-apa, sampaikan saja. Tapi lain juga curhatannya ke kantor lurah BLT biasanya Bapak dia. Ya silakan. Nah,
bagaimana semisal kita seorang anak, kita yang ingin berkembang, atau semisal kita ingin mengenali dunia luar kita, ingin berinteraksi kepada masyarakat, ingin mengetahui bagaimana dunia luar, maksudnya kayak dunia pendidikan, tetapi seringkali bahkan keluarga pun biasa menjadi tolak ukur, menjadi Penghalang gitu ya, ya? penghalangnya. Entah itu keluarga ataupun lingkungan. Nah, lingkungan juga kayak jujur pernah pengalaman saya sendiri, saya rasa pernah kayak semacam disudutkan. Kayak semisal padahal kayak hanya bercandaan. Kau itu kayak kalau ada sedikit-sedikit masalah bawa keluarga. Tapi saya rasa jika ingin bercerita sulit. Saya tidak punya kakak. Jadi menyimpan sendiri Ya, maksudnya? menyimpannya sendiri. Entah mau bercerita di keluarga sulit, mau bercerita kepada lingkungan juga sulit. Jadi saya anggap itu lingkungan saya itu hanya tempat belajar. Saya belajar dari lingkungan. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana kita atau diri kita sendiri kalau semisal merasa kita disudutkan atau mengalami perundungan, bagaimana kita caranya menghadapi atau solusi dari perundungan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nurul Kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke ya. Ini sudah ada rasa ya. Sudah ada rasa bahwa merasa sendiri. Ini kan mungkin seperti itu ya. Merasa sendiri ketika ada masalah, mau cerita ke orang tua sulit, mau cari teman sahabat juga kayaknya was-was gitu ya. Apalagi kalau lingkungan itu sudah memberi stigma. Ini yang berbahaya ketika lingkungan sudah memberi stigma kepada seseorang. Ini satu. Yang kedua, tadi ini Rara terkenal kok Rara. Bicara Rara, kenapa? Berdiri kok Rara. Awas kok narundung le mamamu di depan itu. Itu langsung dia bilang awas kok Rara, begitu. Iya, oke. Ya silakan Rara. Iya, apa yang kau rasakan Rara? Ungkapkan. Itu mamamu merundung. Ada intimidasi mama di situ ya. Silakan Rara, perasaanmu. Bebas saja bicara normal, jangan kau bicara ya. Langsung saja bicara. Ya berdiri nak, berdiri. Ya. Nama saya Rara, langsung bicara. Iya. Sebentar saya pian tarik mamamu pi makan kalau dia ganggu kok. Silakan nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Rara Ramadhani. Saya berusia 14 tahun dan Ya. biasa juga dipanggil Rara. Rara dalam kesehariannya seperti apa? Tadi kan kita berbincang ya, Dr. Ririn ya. Dan sempat nama Rara disebutkan hampir semua audiens. Jadi ini hampir semua audiens kayaknya ini saksi mata nih. Ya, gimana Rara? Biasa tinggal sama mama, disuruh-suruh ini itu. Merasa tertekan Kak juga. Tertekan pakai banget. Oh, tertekannya pakai banget ya. Berarti mama selalu menyuruh terus. Nggak dikasih istirahat Rara? Dikasih istirahat sejenak. Berapa bersaudara katanya Rara? Ini pertanyaannya Pak Lurah ini. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya. Pertama. Anak pertama. Yang kedua umur 6 tahun. Ya, yang ketiga itu tuh yang lagi ketiga berdiri. Iya. Umur 1 tahun. Pak Lurah bilang wajar bengkok tertekan. Oke, baik ya Rara ya. Terima kasih ungkapan. Masih ada yang mau disampaikan nak? Sudah ada. Tidak ada lagi ya. Takut ya jangan sampai lebih tertekan setelah ini ya. Oh iya baik. Ya ini menarik. Kita ke Prof dulu nih Prof. Kelihatan dari perbincangan kita yang cukup singkat tadi ternyata memang menarik, terungkap dengan sendirinya. Ada suasana hati yang merasa tersudutkan,
terus ada yang merasa tertekan. Jadi mau mengeluarkannya tidak ada salurannya, Prof. Apakah ini sudah masuk dalam konteks perundungan, Prof? Silakan, Prof. Baik, jadi Ibu, kalau saya sering ke apa DP3M itu di enggak di provinsi. Kan mahasiswa saya kan praktik di situ Puspaga juga itu. Ya, sama Bu Messi biasa ya. Baik ini, memang perundungan itu tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri ya. Itu. Saya mau terangkan begini. Ini pengalamannya bagus. Ada namanya rasa kasih sayang orang tua. Itu naluri. Harus ada itu. Bahkan harusnya itu sudah diwariskan oleh Yang Maha Kuasa, ada di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku akan pelihara hambaku. Ya, dia di saatnya itu turun ke ibunya dan bapaknya. Perwakilannya Tuhan itu memelihara, itu kasih sayang. Tapi biasa cara melakukan kasih sayang ini yang kadang-kadang tidak kondusif ya. Nah itu. Jadi jangan juga asal ada, mana tadi Rara? Asal ada disuruhkan itu langsung bullying. Tidak, ada namanya mungkin Anda dilatih bertanggung jawab, dilatih melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Nah itu. Jadi itu bagian dari upaya mendewasakan, upaya kasih sayang. Kalau ada orang tua juga tidak pernah nyuruh anaknya, tentu dengan petunjuk, itu juga bisa juga kategori perundungan juga itu, dengan cara itu. Nah itu, jadi itu ya, jadi tidak semua suruhan orang tua itu adalah perundungan. Tetapi karena ada ibunya Rara perwakilan orang tua ya, tolong disampaikan pada seluruh yang sama predikatnya dengan ibu sudah punya anak, bahwa kita tadi berkumpul-kumpul di sini, bahwa anak-anak kita sekarang itu kan memang dunianya berbeda dengan orang tuanya. Nah itu. Jadi yang kita dapatkan dulu pola asuhan itu sudah berbeda dengan sekarang. Jadi kita harus pahami juga itu. Anak juga harus pahami itu. Bahwa saya juga berbeda dengan orang tua saya. Kalau Anda dilarang bepergian, itu bagian dari tanggung jawabnya. Cuma mungkin Anda anggap berlebihan. Kalau saya kembali ke siapa tadi yang mahasiswa? Iya, begini, mengapa orang tua itu sering melarang? Boleh jadi karena kita tidak pernah terbuka, tidak pernah menyatakan yang sesungguhnya. Nah itu, jadi mereka bertanya hal-hal yang tidak dia ketahui, atau hal-hal yang menurut pengalamannya, apalagi sekarang media sosial itu sudah banyak kejadian-kejadian itu di luar dari dugaan. Lalu dia itu menggeneralisasi masuk ke wilayah rumah tangganya. Jadi bahwa ini akan terjadi juga pada keluarga saya. Itu berkemungkinan terjadi. Artinya kita harus pahami juga itu. Karena itu kita membuat keseimbangan. Keseimbangan. Tentu kalau berlebihan orang tua tentu dampaknya juga tidak bagus. Kita juga kalau langsung mereaksi dengan cara berlawanan itu juga salah. Nah itu, jadi kita pahami dulu bahwa memang ada tugasnya orang tua itu melindungi anak-anaknya. Boleh jadi itu bagian dari caranya melindungi. Nah itu. Tetapi mungkin cara itu yang perlu kita bicarakan bersama. Ya itu. Saya mengambil contoh. Saya kasih tahu anak saya itu, tapi tidak ada yang kecil ini. Nah itu. Bahwa jangan hanya kamu pergi ke temanmu, panggil juga teman-temanmu ke sini ke rumah. Kalau perlu saya beritahu ibu di rumah bikinkan apa, makan kolak atau apa segala macam. Semua teman akrabnya itu sering juga ke rumah, sebagaimana dia juga sering berkunjung. Nah itu cara yang bisa juga ditempuh sehingga kekhawatirannya itu tidak terlalu berlebihan.
Nah itu bahkan bisa saling berpesan pada teman-temannya bahwa saling menjaga di dalam pergaulan. Nah seperti itu. Jadi kita menyadari juga bahwa orang tua itu punya tanggung jawab pada anak-anaknya. Karena itu kita terbuka dan kita bertanggung jawab. Ada kata ibu mempertanggungjawabkan. Itu. Kenapa sih selalu pulang jam 10 malam, jam 11 malam misalnya, ya toh? Kan urusan itu bisa diselesaikan sebelum jam itu misalnya. Nah itu, kecuali hal-hal tertentu yang sangat itu. Jadi intinya begini, Rara dan jangan atau hindari membuat orang tua itu curiga, tanda petik ya. Apalagi menghindari stres. Karena stres itu ialah hak segala bangsa. Iya, hanya stres yang berlebihan harus dihapuskan karena iya, itu ya. Nah, tapi cara menghapuskannya kan ada usaha. Nah, baru kita berdoa mudah-mudahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi harus didorongkan oleh keinginan luhur. Silakan Pak apa? Alinea Pak kita tomo karena aku lupa itu alinea. Jadi begitu, harus ada keseimbangan ya, anak dan orang tua ada keseimbangan. Orang tua jangan terlampau mengkhawatirkan, anak juga jangan terlampau melihat petunjuk-petunjuk nasihat orang tua itu sebagai bagian yang menghalangi Anda. Itu tanggung jawabnya, kasih sayangnya, naluri itu. Cuma mungkin nalurinya itu perlu kita imbangi dengan keterbukaan. Nah, itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Baik, ya. Lanjut ke Ibu Fadia Luruskan dulu. dulu ini Kak Fitri. Bu Lanjut, Fitri. ya. Harus diluruskan itu sebenarnya yang dimaksud dengan bully perundungan. Ya. Hubungan relasi antara orang tua ke anak itu tidak perundungan. Ya? Tapi itu boleh jadi tindakan kekerasan, boleh jadi tindakan eksploitasi begitu, tapi pelanggaran terhadap hak-haknya. Ada 3 ajaib yang seringkali diabaikan. Apa 3 ajaib yang seringkali diabaikan? Boleh mi orang begini Prof Di? Dulu Bisa, ada bisa. waktunya enggak boleh sekali Iya. orang begini. Sekarang 3 ajaib yang sering diabaikan. Apa itu? Untuk anak. Minta tolong, ucapkan terima kasih, dan minta maaf. Jangan menunggu hari raya baru kita minta maaf. Itu pun anak yang disuruh, dia anak, dia harus minta maaf. Enggak begitu. Kalau orang tua melakukan kesalahan, ya minta maaf juga. Jadi 3 kata ajaib, kalau mau ki minta bantuan ke anak tak, jangan ki langsung dia bilang, ambil saya kau dulu anu itu salona ini anu ini. Tidak. Nak, bisa minta tolong tidak? Lagi kerja apa ki nak? Jadi sampaikan tutur yang baik. Karena anak sedang belajar bertutur. Jangan meninggikan suaranya. Minta tolong, minta maaf kalau ada kesalahan, dan ucapkan terima kasih. Beli dulu Beli dulu apa biasa disuruhkan ki dimintai ki kalau anak-anak mau beli apa sesuatu di toko, Bu. Beli gula pasir dulu nak, minta tolong. Jadi bicara tadi begini, minta tolong mama belikan dulu gula pasir. Ini uangnya. Toh? Begitu dia datang, nah kalau itu biasa kalau lama anak-anak langsung diambil itu gula pasir, salonan nih. Tidak begitu di dalam proses pengasuhan Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih, nanti baik perasaannya deh kenapa kita itu lama nak. Jadi begitu cara membangun interaksi dengan anak. Karena anak sedang belajar Bapak Ibu. Sedang belajar berbicara, sedang belajar berelasi, sedang belajar menjadi orang tua juga. Jadi 3 kata ajaib ini penting diperhatikan. Nah, soal bully Kakak Fitri, perlu diluruskan. Itu yang dimaksud dengan perundungan kalau ada komandannya. Biasa ada ketuanya yang selalu gerata. Ketua geng ya, Ketua geng namanya. Nah biasanya praktek bully itu sering terjadi di sekolah atau di lingkungan. Pak Kamri. Ya. Nanti ada komandangnya namanya geng. Semua orang didengar yang satu ini. Tah? Jadi kalau dia bilang dia perintahkan kepada anggotanya bilang pukul dia, baru biasanya ada gerakan pukul.
Kalau dia bilang Jambi dulu, tidak ada bisa melakukan karena dia gengnya, dia ketuanya. Satu. Yang kedua, ada asisten yang diparenta-parenta. Kau suruh dia lewat sana. Kau suruh dia namanya asisten. Jadi diparenta dia. Apa saja nak perintahkan geng ketua, itu yang nak kerjakan. Ada tong orang, pukul mi cepat, pukul mi. Ada orang juga pahayo-hayo Pak. Ada tong namanya pahayo-hayo itu. Cambok mi cepat, cambok mi. Tukang kompor betul. Ada tong orang, ada yang mau bantu, mau nak bantu korban. Tapi dia tong biasanya menjadi korban. Kau juga. Awas kok kalau kau berteman dengan itu namanya, dia masuk juga bagian dari ini. Yang kelima, ada juga orang na lihat-lihat ji, na tahu ji, tapi dia tidak sanggup melakukan apa-apa. Ini komponen ini, memenuhi komponen ini, baru masuk kategori bully, Prof. Di. Kalau interaksi hubungan relasi tadi, itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, perilaku-perilaku yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Ya, bully ini masuk komponennya. Ada komandan, ada ketua Kak Fitri, ada asisten. Pokoknya biar tertidur nyenyak, baru ada teleponnya ini komandan langsung terbangun. Siap kak, langsung. So, karena dia memati perintah gitu, tunduk sekali dia. Ya kan? Nah, ada inovasi Kak Fitri sebenarnya untuk bully ini. Kan sekarang ini karena dianggap mengancam tumbuh kembang, ada beberapa program sebenarnya sekarang. Ada namanya program Roots oleh kementerian. Dia itu ambil identifikasi semua pelaku-pelaku bully, baru dikasih dia kreativitas. Diambil ke komandan Pak. Ditugaskan ke hal-hal positif. Dia bisa menjadi komandan regu, menjadi jenderal. Ada satu inovasi di Takalar menurut saya juga kebetulan menjadi penilai inovasi di tingkat provinsi. Ada inovasi di Takalar ibu-ibu tabe. Apakah itu dibagikan ibu-ibu? Momi kapan selesai dibagikan Di? Tabe ibu-ibu. Ada begini inovasi menarik ini. Jadi ada satu sekolah Prof SMP. Berdasarkan data hampir setiap hari itu ketua geng mengganggu di kelas. Ada lorong, tidak boleh kelas 1 lewat di situ. Itu dikuasai oleh kakak senior. Itu yang dibilang bully, praktek bully. Ada pajak-pajak. Toh? Berapa mau belanja di situ? Kau kasih saya, kalau tidak, kutunggui kau sebentar di petikungan. Itu namanya mengancam kayak gitu. Itu praktek-praktek bully. Ada satu inovasi, justru yang pelaku-pelaku yang 3 komponen tadi, dia diaktifkan menjadi jenderal Kak. Di kelas. Baru dia dikasih tanggung jawab untuk menjaga temannya, siapa temannya yang menjadi korban, dia ditangani. Jadi tidak semua harus ditangani oleh guru. Sekarang ada peraturan tentang pencegahan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Ya Bu ya? Ada sekarang timnya itu di sekolah. Nah, peserta anak-anak murid-murid ini kalau dikasih tanggung jawab, dikasih apresiasi, najamato itu kerja juga. Jadi dia menjadi jenderal Pak. Bagus sekali namanya. Ada jenderal dan dikasih dia kalung selempang. Jenderal anti bully. Jadi siapapun gagah sekali kalau dia jalan. Jadi barang siapa yang terjadi bully dikasih kepercayaan untuk ditangani. Apakah dia menjadi geng ketua dia? Dia suka ambaki anak-anak. Nah kalau dia dikasih tanggung jawab untuk menghentikan itu, sebentar sekali kerja Pak. Sebentar sekali dia bisa selesaikan itu. Dalam waktu 3 bulan Prof, praktek bully di sekolah itu berkurang. Jadi Jangki pandang enteng juga itu komandan pelaku. Dia punya ilmu mempengaruhi orang. Jadi dimanfaatkanlah oleh guru ini Pak Kemri, dimanfaatkan oleh guru untuk dia diajak ke hal yang positif Kak Fitri. Dia disuruh bertanggung jawab, disuruh ada uraian tugasnya Pak. Dikasih SK jenderal itu dikasih SK. Jadi dia bekerja jalan itu, pintar sekali, gerilya Pak.
Kan bully itu baku janjian orang, iyo dipanjingkul sebentar. Nggak ada yang tahu Pak, rapi sekali itu. Tapi karena dia pengalaman, nah tahu semua titiknya. 3 bulan Pak, angka praktek bully di sekolah itu menurun drastis. Sama di komunitas menurut saya, tidak perlu bikin kelompok baru. Ada banyak sekali kelompok-kelompok potensial biasanya di lorong. Itu tidak dioptimalkan, tapi perlu dikenalkan. Adik-adik mahasiswa mau turun ke masyarakat, menurut saya ini poin yang sangat menarik. Mawaddah ini kalau turun di masyarakat bisa menjadi. Jadi sekarang itu anak-anak, ada namanya 4 prinsipnya anak Bapak Ibu. Terakhir ini Kak Fitri. Ada 4 prinsipnya anak, perlindungan anak yang harus kita pegang teguh prinsip ini. Jangan lalu beda-bedakan anak tak. Iya. Jangan dibanding-bandingkan. Ada anak yang patuh, ada mentong itu anak, satu kali aja dipanggil namanya langsung melompat. Ada tong anak berulang-ulang pi. Bersabar, berdoa Ki Bu. Karena anak, siapapun anak, laki-laki, perempuan, tidak diperkenankan untuk dibeda-bedakan. Makanya, ada kawan termasuk disabilitas, Bapak Ibu Tabe. Sekarang itu tidak menyebut orang anak cacat ya. Tabe. Sekarang disebut disabilitas. Kalau pernah saya punya kawan, ada anak pertamanya itu disabilitas Bapak Ibu, dan memutuskan berdua untuk tidak menambah anak, karena dia takut akan melakukan tindakan perbedaan kalau ada anaknya lahir normal. Jadi sekarang adalah zamannya kita menghargai proses pendekatan inklusi namanya. Anak siapapun dia, laki-laki perempuan dimanapun tempatnya harus mendapatkan hak yang sama. Termasuk disabilitas. Kalau ada di lorong sini disabilitas, maka Tabe berikan dia jalanan untuk roda. Ya, kasih terang kini lampu tak kalau malam. Bapak Ibu, Tabe Pak Kamri, kalau malam. Satu prinsipnya tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, apapun yang dilakukan, kepentingan terbaik anak diutamakan. Ya, apapun yang Bapak Ibu yang terbaik untuk anak menjadi pertimbangan utama. Itu yang kedua tuh. Nah, biar bagaimana kebutuhan tak mau beli sepatu atau baju, tapi sekolahnya anak tak lebih penting. Kepentingan terbaik anak jauh diutamakan. Ya kan? Yang ketiga adalah kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Jamin itu. Yang keempat, hargai pandangannya. Seperti pertanyaannya Pak Adik Mawaddah tadi, hargai pandangannya. Sekecil apapun anak berhak untuk didengar pandangannya. Kenapa Makassar sekarang ada namanya musrembang, Pak Lurah? Ada musrembang anak sekarang? Sudah mulai anak-anak diundang untuk perencanaan. Itu dalam rangka menghargai pandangannya. Berpartisipasi dalam pembangunan namanya. Adik Mawaddah punya pertanyaan tadi, kita selalu diabaikan. Tidak begitu kalau kita menghargai hak anak. Cara berbicara pun dengan anak itu harus diperhatikan. Jangkit belakangi dia ngobrol. Ya? Iya, tapi ngobrol yang baik-baik dengan anak karena dia sedang belajar Bapak Ibu. Tatap matanya, kalau dia masih boleh disentuh, kita boleh menyentuhnya. Nah, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan di anak. Tapi Bapak Ibu, ada bagian tertentu di anak, kalau dia disentuh, maka anak harus lari, berteriak atau minta tolong. Ibu-ibu, tabe bapak-bapak, kalau ada anak tak laki-laki dan perempuan, dan sudah mulai menanjak remaja, ada bagian tertentu di bagian tubuhnya anak tak, jika itu disentuh oleh orang lain termasuk ayah dan ibunya, maka anak-anak bisa bilang minta tolong, lari atau berteriak. Pada bagian mana itu? Mulut. Tabe, Bapak Ibu, tabe bagian mulut. Payudara. Alat vital, alat reproduksi, bokong. Banyak biasanya bapak-bapak langsung pukul pantat begini, hati-hati. Itu adalah bagian ketika itu disentuh oleh orang lain, maka anak bilang lari, berteriak atau minta tolong. Kenalkan gitu dia anak tak. Jangan dia merasa nyaman kalau dia pegang bokongnya. Jangan merasa nyaman kalau ada seorang lain yang menyentuh dia.
Itu penting untuk dikenalkan gitu. Bapak Ibu, supaya kita harus pastikan anak tidak menjadi korban. Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Dan adik Riri dan siapa tadi itu? Rara sama Riri. Adik Rara dengan adik kakak yang baik, begitu ya? Kakak yang baik. Biasanya praktek bully itu kalau ada kakak kadeknya. Tapi harus memenuhi 5 ini nak. Harus memenuhi ini. Harus memenuhi 5 itu Pak. Ketua geng Kak Rara? Ya. Kalau dia bisa mempengaruhi temannya, ya kan? Ada asistennya. Ya selalu datang absen biasanya kalau ada asisten gitu. Nah kalau Mawaddah menurut saya mahasiswa dia bisa memberi penang. Nah sekarang anak-anak itu 2 predikatnya sekarang. Sebagai agen pelopor dan pelapor Kak Fitri. Pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Pelopor diminta untuk menjadi mempelopori teman-temannya supaya bisa mencegah. Jadi tabe Pak Kamri. Catat Ki berapa jumlah usia 18 tahun dibawa di wilayah ini. Kenalkan dia tentang hak-haknya pada bagian-bagian tertentu apa yang harus dilakukan Pak Kamri Tabe. Namanya pelopor. Kalau pelapor jika ada temannya yang menjadi korban itu boleh dilaporkan. Dia laporkan, Pak Lurah saya minta bantuannya Pak Lurah. Bikin mekanisme layanan di tingkat kelurahan. Ada shelter warga di sini? Shelter warga apa namanya? Banta-Bantaeng. Shelter warga ada di Banta-Bantaeng, itu akan membantu ibu-ibu, bapak-bapak jika ada kekerasan anak perempuan di lorong di kelurahan ini, laporkan ke shelter. Ya, siapa biasanya yang mengamankan kalau ada disabilitas di jalanan atau ada situasi kasus-kasus anak perempuan di kelurahan? Oh keren itu. Tapi perlu juga dilatih Kakak Fitri. Bagaimana bekerja bersama anak. Bu Dr. Riri ada kode etik bekerja bersama anak. Jadi kalau dia ditangkap, diapai, ada kode etiknya Pak. Kayak tutor sebaya gitu ya Kak Tutor Fadia sebaya ya? Kakak Fitri. Dan itu penting harus ada kapasitas. Karena tidak berbeda sekali kalau orang bekerja dengan orang dewasa. Menangkap pencuri orang dewasa langsung tangkap tidak ada masalah. Kalau anak hati-hati, pakai kode etik Pak. Karena masa depannya masih panjang. Oh tidak begitu? Mulai dari sekarang hentikan Pak Lurah. Jangan dilanjutkan. Kalau saya Pak Lurah, aparat yang biasanya mengamankan lurah kelurahan boleh diundang ketemu. Kakak Fitri dengan saya boleh dia kontak saya, kode chat saja. Kita akan melatih bagaimana cara menghadapi dan bekerja sama dengan anak Pak. Mulai penangkapannya, kalau mau ditahan seperti apa kode etiknya, tahanan seperti apa, itu ada Pak, ada. Bisa dikontak Pak Lurah. Saya biasa ke Tamamau, saya pernah ke Raja Wali sana. Jadi tim keamanan Pak Kamri, Tabe. Berarti apa istilahnya beliau? Namanya sekarang Kamtip, Babin Kamtipmas, ya. Yang satu lagi kalau Loreng, Binmas, oke, Binmas, Babinsa. Nah, itu adalah aktor-aktor potensial di kelurahan Pak Lurah yang bisa kita optimalkan perannya ketika menangani kasus-kasus anak dan perempuan. Karena ini sensitif Pak. Penanganannya harus sedikit lebih spesial, begitu? Baik. Iya, terima kasih Kakak Fitri. Iya, di penghujung perbincangan kita, ini seru sebenarnya. Kayaknya waktu enggak cukup kalau sejam, 2 jam ya, kalau habis bicara soal bullying. Satu terakhir dari Pak Lurah, ini juga closing statement ya Pak Lurah ya untuk seluruh rangkaian kita. Silakan Pak Lurah. Ya, makasih Bu Pipit. Jadi saya tadi coba menanggapi Bu Wahda. Jadi izinkan kami menyampaikan bahwa Bapak Ibu, Ibu Riri, Pak Abdullah dan Ibu Fadia bahwa pemerintah sekarang, Pak Munafri Arifudin dan Ibu Alia, mereka mempunyai visi dan misinya. Visi dan misi dari mereka pemerintah kota sekarang Pak adalah Makassar unggul, inklusif dan berkelanjutan dan aman. Salah satu misinya adalah misi ke-6 yang tadi Ibu Wahda, adik Wahda, mahasiswa ini yang anak sendiri yang tidak bisa curhat ke tempat lain. Dia mau curhat takutnya bocor soal di rumah. Salah satu misi dari pemerintah kota sekarang adalah ya misi ke-6.
adalah meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Artinya pemerintah sekarang, pemerintah mulia ini sudah ada payung hukumnya, bisa ke dinas DP3A, bisa ke kantor lurah, dan kami akan bekerjasama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa, Pak. Jadi apa tadi, kalau adik Wada ini saya sangat kenal, penggerak juga, dia guru mengaji di lorong, Bu. Dia pengajar mengaji lorong juga, dia juga Karang Taruna, dia ini yang berorganisasi di wilayah kami dan sangat membantu. Ternyata saya juga baru tahu anak singa kiana pertama. Jadi dari Ibu Wada, Adik Wada, kalau ada persoalan kantor lurah terbuka. Di sini kita sudah dijamin oleh pemerintah sekarang. Visi dan misinya inklusif tadi yang dia bilang Ibu. Inklusif itu tadi salah satunya misi ke-6, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Itulah mungkin sebagai inilah yang saya bacakan tadi. Kedua juga Adik Rara, memang Adik Rara menjadi anak pertama sangat berat. Memang kita harus mengayomi, jangan kita menganggap apa yang diperintahkan orang tua itu menjadi beban buat kita. Memang orang tua itu mau melihat kita maju, ya kita mau melihat dia maju, kita mau dilihat kita kuat. Kalau kita kuat dari sekarang, pondasi kuat, tentunya kita akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh orang tua. Tidak ada orang tua pernah mau makan anaknya itu. Harimau coba lihat. Sekuat-kuatnya harimau tidak pernah dia makan anaknya. Begitupun orang tua. Terima kasih, mungkin saya closing statement bahwa ibu-ibu yang ada di lorong ini, yang tadi harapan Pak Abdullah juga, Ibu, mari kita sama-sama, karena di wilayah kita Pak Kamri, Bu, ada juga di sini salah satu kelompok disabilitas yang dia bergerak dalam dunia seni. Jadi nanti kita coba-coba lihat dia mampu mainkan musik. Dia punya handphone itu sudah handphone yang program disabilitas. Kalau dia, mohon maaf, dia tidak tunanetra, dia mampu. Kami juga kagum melihat HP-nya itu, dia cuma tindis begini, ada kodenya, muncul itu nomor telepon. Muncul nomor telepon saya. Tentunya harapan saya warga, sebelum Ibu terakhir, saya closing statement bahwa apa yang disampaikan semua tadi narasumber yang ada di sini, tentunya ini bisa diimplementasikan. Janganlah menganggap apa yang ini tadi berakhir sini, tetapi marilah sampaikan ke tetangga. Ada 60 kakak di sini. 60 kakak. RT 8 RW 5. Ini ada 8 RW sebenarnya. 8 RT, mohon maaf. Ini RW 5 ada 8 RT-nya. Kalau kita hitung-hitung 8 RT kali 50 mau kakak ada 200 lebih. Kakak artinya. Alhamdulillah rata-rata kalau kita bagi ada 5.000 kakak, kita hitung saja Bu, 17.000 jumlah penduduk. Bantah-bantahan 17.000, kita pakai 5.000 kakak kali 3. Kali 3 saja dalam satu keluarga itu sudah 4 lah rata-rata. Seperti itu, karena memang di RT 8 RW 5 ini, mohon maaf sekali lagi, saya datang memang sangat namanya yang bukan masih membawa kayak dulu, bahwa RW labelnya ini, bahwa RW 5 begini. Saya tidak boleh sebutkan tadi, takut bilang tadi Ibu. Tidak seperti itu. Tentunya harapan saya bisa berhasil adalah bagaimana masyarakat membantu pemerintah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sedikit dari Bu Ririn sebelum kita selesai ya. Ya. Baik, sebagai penutup, untuk adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang sama-sama perlu kita pahami, bahwa ada kategori yang kita anggap terlalu keras, tapi itu merupakan bagian dari mendisiplinkan dan mendidik. Jadi itu adalah proses, tetapi seperti yang dibahasakan oleh Prof. Abdullah Sinring dan Ibu dari LPA tadi, bahwa tidak boleh membeda-bedakan perlakuan anak, karena tidak bisa dipungkiri, saya juga sering mendengar, iya Bu, itu matanya mamaku kayak bisa bicara, kayak mau keluar kalau bicara sama saya, tapi kalau bicara sama adekku yang laki-laki tidak, Ji.
bisa bicara baik-baik, tapi kalau sama saya ngegas terus. Nah ini juga, jadi mungkin ada di sini, makanya saya bahasakan mungkin tidak terbaca secara fisik, tetapi secara psikis anak-anak bisa merasa. Iya. Nah ini yang perlu kita sama-sama. Dalam perspektif hukum, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sama-sama. Tindakan mendisiplinkan dan mendidik itu dihalalkan. Kayak misalnya memukul untuk mendisiplinkan itu bisa, tetapi tidak boleh meninggalkan bekas. Itu pun kalau memang kategori sudah bebal sekali. Termasuk ini bisa juga diterapkan di satuan pendidikan guru. Misalnya ada guru yang mendisiplinkan dengan menyemur atau memukul di bagian tertentu, selama itu tidak menimbulkan luka fisik dan membekas, itu boleh dianggap sebagai tindakan mendisiplinkan dan itu masuk dalam kategori alasan penghapus pidana. Jadi seperti itu mungkin closing statement dari saya. Semoga kita terus tercerahkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, luar biasa ya perbincangan kita di kesempatan hari ini. Aplaus untuk kita semuanya. Luar biasa berbicara tentang bullying, ternyata juga sangat banyak hal di pengetahuan yang kita tahu dan semoga ini bisa meningkatkan literasi. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.